Pembangunan RTG Mandiri yang on progress. Ini sekarang Pak Kabid Rehabilitasi pun lagi memonitor pembangunan RTG yang on progress. Ini rumah yang dibangun oleh masyarakat secara mandiri yang on progress. Mudah-mudahan rumah ini juga dapat diperiksa ya ketika uji petik oleh Kementerian PUPR. Dan ini juga salah satu contoh pembesiannya menggunakan besi 10 dan 8. Jaraknya. Ini jaraknya nih. Meter banyak dari sana. Ya. Mudah-mudahan ini juga bisa nanti diuji petik oleh Kementerian PUPR terkait apakah rumah tersebut sesuai dengan kaidah rumah tahan gempa. Ya. Jadi saya tidak hanya memotoring rumah yang sudah jadi, tapi rumah yang on progress pun kita periksa untuk memastikan bahwa besi maupun pondasi yang dibuat itu sesuai dengan yang ada di Juknis perbaikan rumah stimulan, bantuan stimulan. Pak Nurdin, kita lihat apakah ini sudah sesuai ya? Iya. Ini 15 ya? 15 cm ya? 15 cm. 15 cm. On progress tapi tahap finishing. Sudah diplaster ya? Ya, mudah-mudahan ini masuk kaidah tahan gempa. Karena saya tidak bisa menilai rumah dengan kaidah tahan gempa, minimal ketika melihat bangunannya kokoh, itu mudah-mudahan ini juga menjadi rumah dengan kaidah tahan gempa. Ya. Ragung sama yang mana tinggal dia. Lu WC-nya sedang bagus. Ya, ada terasnya, ya. Terasnya. Ada taman lagi. Oh iya. Ya, bagus. Ini saminya. Sama, Pak. Iya. Terus ya. Sebagai penutup, kebetulan ada Pak Kabid Rehabilitasi, kita tanya kebetulan di medsos, baik di YouTube, menanyakan proses tahap keempat. Mungkin kebetulan ada Leon yang bisa sedikit berbagi informasi dengan publik, dengan netizen. Baik, terkait dengan tahap 4 ya. Tahap 4 ini sekarang lagi atau masih proses verifikasi dan validasi data yang dilaksanakan oleh Dinas Perkim. Kalau nggak salah ada 38.000 dan kemarin terakhir saya rapat itu baru terverifikasi sekitar 10 ribuan. Jadi masih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Kang Firman Hidayat bersama RBUC dan dari Kabid BPBD akan meninjau atau memonitoring rumah-rumah tahan gempa yang ada di daerah Sarampad, karena nanti akan PUPR juga akan meninjau rumah-rumah tahan gempa. Nah, ini salah satunya di daerah Sarampad. Oke, kita nantikan Bapak Nurjen, terus ada dari nanti hostnya yaitu dari Kang Ridwan Marcel, terus nanti didampingi juga oleh dari Pak Erwin dan Pak RT. Nah, ini Ibu yang menerima rumah ini. Nanti ada Pak Kabid ya ke sini ya, Bu ya. Ibu udah berapa malam di sini, Bu? Oh, dinten di dinten mingguan. Oh, di dinten mingguan. Mohon di dieu teh.
si bapak terus pagos tong dikosongkeun eta video we nuhun alhamdulillah ini namanya awas ini aman nuhun alhamdulillah ya amin Nuhun Ibu. Kades sate ka dieu nya. Oh itu. Anu kampung Pak anak domba. Oh iya. Assalamualaikum Pak Haji. Sarang Pak Haji saha namina Pak? Ya. Pak Haji Dedi. Anu Bapak itu. Monitoring di BPBD. Oh, makasih. Pembangunan Ya, proses. sama. Oh, Izin Pak. terus bersih. Oh, itu. Guys, kita nyampe di rumah yang on progress juga, tapi lebih tahap lebih cepat dari yang tadi. Yang tadi kalau baru pembangunan fondasi dan nyampe juga ke ini apa? Pembetonan. Nah, kalau ini yang sudah diplaster nih guys. Nah, ini on progress ya. On progress. On progress tapi tahap Sudah finishing. Tahap Sudah sudah diplaster ya. Ya, mudah-mudahan ini masuk kaidah tahan gempa. Karena saya tidak bisa menilai rumah dengan kaidah tahan gempa minimal ketika melihat bangunannya kokoh. Itu mudah-mudahan ini juga menjadi rumah dengan kaidah tahan gempa. Ya. Siapa? Dapur. Dapurnya keramik kan. Ini kamarnya juga cukup. Berapa nih Pak RT? Kita masuk sedang. Jadi Rencana pada kunci oke, ya udahlah dikemaki. Nah, ini ada kamar mandinya guys. Kamar mandinya sudah sarang sedang oke ya. Sudah pakai keramik juga. Mandi pakai downlight. Oh itu. Nah, iya ini yang di video ya. Pada balance. Nah ini guys, kita lagi berada di lokasi pembangunan RT mandiri yang dalam progress. Ini sekarang Pak Kabid Rehabilitasi pun lagi memonitor pembangunan RT yang on progress. Itu bisa berapa? Itu 10 Pak. Belum. 1,8. Ini rencana dapur. Biasa mulai. Ini rumah yang dibangun oleh masyarakat secara mandiri yang on progress. Mudah-mudahan rumah ini juga dapat diperiksa ya ketika uji petik oleh Kementerian PUPR. Dan ini juga salah satu contoh pembesiannya menggunakan besi 10 dan 8. Jaraknya. Nah, ini jaraknya nih. Meteran. Berapa meter banyak nang sana? Ya. Mudah-mudahan ini juga bisa nanti diuji petik oleh Kementerian PUPR terkait apakah rumah tersebut sesuai dengan kaidah rumah tahan gempa. Ya. Jadi saya tidak hanya memotoring rumah yang sudah jadi, tapi rumah yang on progress pun kita periksa untuk memastikan bahwa besi maupun pondasi yang dibuat itu sesuai dengan yang ada di Juknis perbaikan rumah stimulan, bantuan stimulan.
Pak Nurdin, kita lihat apakah ini sudah sesuai ya. Iya. Ini 15 ya. 15 cm ya. 15 cm. 15 cm. Itu Pemirsa. sesuai dengan juknis Besinya 10 dan ringnya 8 ya. 8. Sudah sesuai dengan juknis ya, Pak ya? Ya, kalau ini kan aturannya memang di juknis dijelaskan seperti itu. Tapi untuk yang menilai nanti ketika rumah ini sesuai dengan kaidah rumah tahan gempa, nanti ada uji petik oleh Kementerian PUPR, dan mudah-mudahan rumah ini juga salah satu yang menjadi contoh yang akan diuji petik oleh Kementerian PUPR. Siap. Oke guys, kita bergerak lagi ke tempat yang lain. Sudah di plester ya? Ragu nggak mau? Iya. Itu WC-nya sedang bagus. Ya, ada terasnya, ya. Terasnya. Ada taman lagi. Oh iya. Ya, bagus. Ini saminya. Sama Pak. Iya. Terus ya. Pembangunan rumah ini sudah bagus atau sudah sesuai harapan atau tidak? Alhamdulillah geuning ayeuna waktu ayeuna mah ning dijejeukeun ku si Bapak RT, ku si Bapak ieu sadayana we abdi mah. Nuhun nya. Abdi mah. Cuma cukup puas. Alhamdulillah nyata nuhun amin. Mudah-mudahan sing salamet kasadayana nya. Sebagai ini pemirsa, sebagai penutup kebetulan ada Pak Kabid Rehabilitasi, kita tanya kebetulan di medsos baik di YouTube maupun di grup Facebook, di RBUC, di grup Kabar Cugenang juga, di Kabar Cianjur juga banyak yang menanyakan proses tahap keempat. Nah, mungkin kebetulan ada Rion yang bisa sedikit berbagi informasi dengan publik, dengan netizen. Baik, terkait dengan tahap 4 ya. Tahap 4 ini sekarang lagi atau masih proses verifikasi dan validasi data yang dilaksanakan oleh Dinas Perkim. Kalau nggak salah ada 38.000 dan kemarin terakhir saya rapat itu baru terverifikasi sekitar 10 ribuan. Jadi masih banyak. Dan tentunya juga tahap 4 ini ya mudah-mudahan sih, kalau mungkin kami semua juga pengennya cepat ya, tapi kan ada proses yang harus dilalui, mulai dari verifikasi data, kemudian peng-SK-an, kemudian kita juga harus data harus direview oleh Inspektorat BNPB, kemudian di SK-kan lagi, jadi SK setelah review, kemudian kita ajukan lagi ke Biro Keuangan, dari Biro Keuangan ke Kementerian Keuangan. Nah, di situ lamanya biasanya lama di Kementerian Keuangan. Untuk tahap 3 aja kemarin hampir 2,5 bulan. Ya mudah-mudahan tapi yang tahap 4 bisa cepat. Kemudian setelah di Kementerian Keuangan dikirimkan lagi ke Biro Keuangan BNPB, baru ditransferkan ke rekening virtual account BPBD. Dan setelah itu ada satu hal lagi yang mungkin juga agak lama nanti terkait dengan pembuatan rekening oleh Bank Mandiri, karena tidak sedikit, mungkin puluhan ribu, dan itu akan memakan waktu juga. Jadi untuk tahap 4 ini mungkin akan agak rada lama ya. Kalau beredar di masyarakat bisa cair sekitar bulan Agustus September. Kalau menurut saya enggak, masih lebih dari itu, masih lama lah ya. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Jadi itu pemirsa, mudah-mudahan penjelasan Pak Nurjan ini bisa dipahami ya, bahwa proses pencairan itu ada
tahapan-tahapan yang tadi disebutkan, sehingga ini yang perlu dipahami oleh teman-teman semua, sehingga pertanyaan-pertanyaan yang muncul melalui postingan atau komentar-komentar, ya inilah sebetulnya jawaban yang dari orang yang tepat kalau menurut saya. Mudah-mudahan jawaban Pak Nurjan itu dapat memberikan pencerahan untuk kita semua. Dan mungkin ada kata terakhir Pak Nurjan? Ya mungkin ini juga kaitannya dengan masih dengan tahap 4. Mudah-mudahan masyarakat bisa apa tepat saya mengungkapkan bisa sabar gitu ya, karena mungkin kalau yang sudah di tenda lama ya lama gitu, pasti udah nggak nyaman gitu. Tapi ya emang ini proses yang harus dijalani ketika kami memberi apa. Jadi ketika kami mengajukan permohonan bantuan ke pemerintah pusatnya, ke BNPB, kemudian Kementerian Keuangan, dan itu butuh proses, dan prosesnya juga tidak sebentar lama. Bukan kami tidak merasa kasihan, kami juga sama merasakan bagaimana mungkin lamanya tinggal di tenda ya. Jadi kadang saya juga suka merasa apakah betul atau enggak saya menyampaikan ke masyarakat agar bersabar ya, karena emang ini sudah terlalu lama mungkin bagi masyarakat yang di situ. Makanya kadang saya juga suka takut nih kata-kata saya menyampaikan sabar itu betul nggak gitu. Kenyataannya emang yang merasakan ya jangankan berbulan-bulan, mungkin 1 minggu pun sudah nggak enak tinggal di tenda, udah sakit. Tapi ya apalagi tapi ya bagaimana lagi, emang itu harus dijalani. Ada ketentuan atau prosedur yang harus ditempuh untuk mendapatkan bantuan tersebut, karena bantuan yang kita minta juga sangat banyak ya, bukan 1 miliar 2 miliar tapi bisa nyampai triliunan gitu. Dan sekarang pun sudah 1,9 triliun anggaran yang digelontorkan pemerintah pusat ke BPBD untuk masyarakat, untuk perbaikan rumah bagi masyarakat yang terdampak itu mungkin. Ya, mudah-mudahan pemirsa apa yang disampaikan Pak Nurjan bisa dipahami untuk kita semua dan menjadi edukasi dan pencerahan buat kita semua. Kita tutup tayangan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat turun nih, Bu. Ini keramik apa stiker? Keramik ya? Keramik ya. Berarti ini udah full keramik atas sama. Enggak, ini mah saya beli. Oh, yang Iya. yang wastafelnya. Jadi karena sih pengen full ke bawah, nah yang bawahnya ini gue beli. Oh, itu. Nah ini katanya bisa sampai sini. Ya. Bawahnya itu. Jadi pengen full ya. Ini bagus. Jadi. Assalamualaikum, sampurasun. Salam. Alhamdulillah ya kita punten sadayana nuhun. Sareng ibu saha wasta? Hah? Wasta sareng ibu saha? Maaf sih. Makasih. Nuhun. Oh, Aceh, abdi teh tadi ngelangkung ka Nuhun. Bumi bumina sae. Nuhun. Alhamdulillah geuninnya.
ayeuna waktu ayeuna nya nuhun pisan ku si Bapak Erwin abdinya dietakeun da abdi da abdi mah kudu tiasa teh da mu sabelah tinggalnya barangkali gitu teh galuh janten teh galuh eta ku galuh barangkali unggul gitu. Masak saya teh ku si Bapak ning dipangiekeun ya nuhun teh alhamdulillah Bapak teh abdinya dipang jejeh-jejehkeun ku si Bapak teh lamun abdi teh aya ku si Bapak sareng Pak RT abdi meureunnan teh mesti kana we meureun di kulon di menara teh masak ali wengi tadi di dieu teh Bapak teh kitu nuhun. Berarti ibu atas di Tos di wengian 2 wengi teh wengi teh ai siang masuk di kulon tadi oge di kulon wae di Kulon nuhun di menara teh ya. oh di Untara Nuhun di menara di tapi kulon. da ieu kan atos biasa di Humi Sosoknya istilahna tos aman nuhun nya sakegenya nuhun teh nya kadang kahapunten teh Bapak abdi teh nya teu tiasa ngatlaenkeun ka si Bapak teh kitu teh. nah ini ibu suka dengan warna hijau atau bagaimana Abdi mah kumaha si Bapak teu tiasa gitu. itu kieu ngangakeun ka si Bapak we abdi mah da teu tiasa teh ari hoyong hayong itu hayong nu penting abdi mah gaduh deui bumi we teh kitu nya ka si Bapak teh abdi mah teh kitu Bapak dak ayeuna kirang tahu nuhun teh ka si Bapaknya ku si Bapak dijejeh-jejeh abdi teh teu tiasa eta an Bapak abdi teh kedah dihapunten teh diseep-seepkeun kitu ka si Bapak teh teu tiasa meunang tarima lah ka si Bapak teh kitu. Mungkin ibu ada ucapan terima kasih untuk Pak Jokowi juga Ya, terus nuhun. yang sudah memberikan Ya. dana bantuan Nya terus ke nuhun Pak tetenya Erwin, saking RT. alhamdulillah tetenya tiga gini ku Pak Jokowi ku Pak Erwin ku Bapak RT abdi teh nya dipang ieu-ieukeun tapi teh nuhun teh abdi teh alhamdulillah saking oge teh nya antos teu etaeun gitu Yuswa atau sabaraha ayeuna paling 75 mah aya oh 75 paling 75 mah aya tapi masih jak-jak keneh ya alhamdulillah jadi uis di kulon mah ku tancai ka dieu tah sabaraha genep balikan tu ditu teh sebenarnya ka dinya-dinyakeun sesah cainya ya nya ada sesah cai nah mohon oke nih alhamdulillah tapi na masih kena ngebon